Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan menelisik kondisi jasad 7 pahlawan revolusi dan perbedaannya dengan versi Orde Baru. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. G30 SPKI atau beberapa lagi menyebutnya dengan Gestapo, setiap tahunnya menjelang akhir bulan September, suka atau tidak suka, selalu kembali menjadi perbincangan. Pada video ini kita tidak akan memperdebatkan siapa yang salah ataupun siapa pelaku dan siapa otaknya. Itu adalah pertanyaan permanen yang tidak menemukan titik setelah berpuluh-puluh tahun kasus ini terjadi. Kali ini kita akan membahas tentang keadaan jenazah para pahlawan revolusi, dari proses penemuannya, luka-luka di tubuhnya, hingga perbedaan yang sangat mendasar antara hasil rilis Orde Baru dengan hasil rilis 5 dokter ahli yang memeriksa ketujuh jasad tersebut. Sebelumnya, kita mulai dari penemuan lokasi pembuangan ketujuh jasad pahlawan revolusi, yang penemuannya dibantu oleh seorang polisi bernama Sukitman yang menjadi saksi saat kejadian kelam itu berlangsung. Lubang yang menimbulkan aroma busuk itu teridentifikasi pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 di bawah timbunan dedaunan dan lumpur. Namun saat itu belum ada yang mampu dan sanggup untuk turun karena aroma yang membuat banyak orang di sana muntah dan pusing. Pada akhirnya, tim meminta bantuan dari Korps Komando Angkatan Laut yang saat itu diperbekali dengan perangkat menyelam yang berupa tabung oksigen. Tim yang dipimpin oleh Komandan Kipam Korps Komando Angkatan Laut, yaitu Kapten Winanto, melakukan evakuasi jenazah pahlawan revolusi. Satu persatu pasukan KKO dengan peralatan menyelam turun ke dalam lubang yang sempit itu. Berikut ini adalah kronologi dan urutan pengangkatan para jenderal. Pada pukul 12:05 WIB, anggota RPKAD, yaitu Kopral Anang, turun lebih dulu ke lubang buaya. Dia mengenakan masker dan tabung oksigen. Anang mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Setelah ditarik, yang pertama adalah jenazah Lettu Pierre Tandean, yaitu ajudan Jenderal Nasution. Kemudian pada pukul 12:15, Serma KKO, yaitu Supadimin, turun. Dia memasang tali pada salah satu jenazah, tapi rupanya jenazah itu tertindih jenazah lain sehingga tak bisa ditarik. Kemudian pada pukul 12:30, giliran pelaku KKO, yaitu Subekti, yang turun. Dua jenazah berhasil ditarik. Keduanya kemudian teridentifikasi sebagai Maijen S. Parman dan Maijen Suprapto. Lalu pada pukul 12:55 WIB, Kopral KKO, yaitu Hartono, turun dan memasang tali pada dua jenazah di bawah dan berhasil mengangkat jenazah, yaitu Maijen MT Haryono dan Brigadir Jenderal Sutoyo. Kemudian pada pukul 13:30, Serma KKO, yaitu Supadimin, turun untuk kedua kalinya. Dia berhasil mengangkat jenazah Letjen Ahmad Yani. Dengan demikian, sudah 6 jenazah pahlawan revolusi yang ditemukan. Sebagai langkah terakhir, harus ada seorang lagi yang turun ke sumur untuk mengecek apakah sumur sudah benar-benar kosong. Tapi semua penyelam KKO dan RPKAD sudah tak ada lagi yang mampu masuk dalam sumur. Mereka semua kelelahan dan secara psikologis juga cukup terguncang. Bahkan di antara para prajurit yang turun ke dalam sumur, ada yang keracunan bau busuk hingga terus muntah-muntah. Hal ini sangat logis karena jenazah berkuban dengan darah sendiri selama hampir 4 hari. Pada akhirnya, Kapten Winanto sebagai komandan terpanggil untuk melakukan pekerjaan terakhir ini. Dia turun dengan membawa alat penerangan dan melihat keberadaan jasad lainnya. Ternyata benar, setelah dipasangi tali dan ditarik keluar, itu adalah jenazah terakhir dari daftar perwira Angkatan Darat yang hilang, atas nama Brigjen DI Panjaitan. Penggambaran posisi tumpukan jenazah di sumur tersebut kurang lebih dapat digambarkan seperti ini. Ketujuh jenazah berhasil diangkat.
namun kondisinya sudah sangat sulit dikenali. Tubuh yang sudah membengkak dan keadaan jenazah yang terendam darah dan lumpur selama beberapa hari di bawah tanah membuat pembusukannya berlangsung sangat cepat. Ini adalah foto sesaat setelah jenazah dikeluarkan. Suharto lalu menunjuk 5 orang yang bertugas mengidentifikasi dan mengatopsi ke-7 jenazah tersebut. Mereka dipacu dengan waktu dan pembusukan yang terus semakin parah. 5 dokter tersebut adalah sebagai berikut. Luka-luka menganga, darah yang sia-sia, angkara murka telah merajalela. Lewat tengah malam, tepatnya pada pukul 12.30 atau dini hari pada tanggal 5 Oktober, Dr. Robiono dan kawan-kawan menyelesaikan tugas mereka. Beberapa jam kemudian, saat matahari sudah cukup tinggi, ke-7 jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalibata. Hasil pemeriksaan ini kemudian dikeluarkan atau disebut dengan visum et repertum, yang berisi tanggal, data jenazah yang diperiksa, dan data para dokter yang mengerjakan pemeriksaan tersebut. Dokumen ini dahulu tidak tersebar sampai akhirnya beberapa waktu ke belakang. Salinan dari visum et repertum ini tersebar dan pihak terkait mengatakan bahwa salinan ini sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Dan berikut ini adalah infografis tentang hasil pemeriksaan tubuh para pahlawan revolusi tersebut. Yang pertama adalah Ahmad Yani, diidentifikasi oleh dokter pribadinya, yaitu Kolonel CDM Abdullah Hasan, dengan penanda utama parut pada punggung tangan kiri dan pakaian yang dikenakannya, serta kelebihan gigi berbentuk kerucut pada garis pertengahan rahang atas di antara gigi-gigi seri pertama. Yang kedua adalah Suprapto, diidentifikasi oleh dokter gigi RSPAD Ko Tian dari susunan gigi geligi sang jenderal. Yang ketiga adalah MT Harjono. Maijen MT Harjono diidentifikasi oleh saudara kandungnya, yaitu MT Muljono. Ia adalah pegawai perusahaan negara gaya motor. Salah satu tanda pengenal jenazah ini adalah cincin Kimpoy yang bertuliskan Mariatna, yaitu nama sang istri. Keempat adalah Esparman. Cincin Kimpoy yang bertuliskan SPM juga menjadi salah satu penanda jenazah Maijen Esparman. Selain kartu tanda anggota Angkatan Darat dan surat izin mengemudi serta foto di dalam dompetnya. Yang kelima adalah DI Panjaitan. Jasad Brigadir Jenderal DI Panjaitan diidentifikasi oleh adiknya, yaitu Chopar Panjaitan dan Samuel Panjaitan, dan dikenali dari pakaian dinas yang dikenakannya serta cincin emas di tangan kiri yang bertuliskan DI Panjaitan. Yang keenam adalah Sutojo Siswo Miharjo. Jasadnya diidentifikasi oleh adiknya, yaitu Dr. Hewan Sutopo. Jenazah Brigadir Jenderal Sutojo dikenali dari kaki kanannya yang tidak beribu jari. Pakaian yang dikenakannya arloji merek Omega dan 2 cincin emas masing-masing bertuliskan SR dan SS. Dan yang terakhir adalah Lettu Pierre Tendean, yang dikenali oleh perwira kesihatan Dirkes Angkatan Darat CDM Amoro Gundotomo yang menjadi doktor pribadi Menko Hankan Kasab. Mayat Pierre Tendean dikenali dari pakaian yang dikenakannya, gigi-gigi geligi, dan sebuah cincin logam dengan batu cincin berwarna biru. Namun sebagaimana yang disebutkan di awal, hasil autopsi ini tidak dibuka di publik pada saat itu. Penyampaian yang diterima oleh publik adalah berdasarkan rilis militer. Ada beberapa poin yang cukup berbeda, terutama tentang keadaan jenazah. Di antaranya adalah rilis militer kala itu mengatakan bahwa Ahmad Yani dicongkel matanya, sedangkan pada rilis autopsi tidak tertera demikian. Selain itu, dikabarkan juga bahwa Maijen Suprapto dipotong kemaluannya oleh Gerwani. Namun kembali, hal ini sama sekali tidak ditemukan saat autopsi dilakukan. Kita tidak menyangkal bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku sangat kejam dalam menghabisi nyawa 7 pahlawan revolusi ini. Akan tetapi, rilis Orde Baru yang menambahkan beberapa hal seperti pencongkelan mata, mengiris telinga, sampai pemotongan kemaluan juga dipertanyakan faktanya dari mana. Namun apa yang diketahui oleh masyarakat adalah apa yang disebarkan oleh pemerintah pada kala itu.
Masyarakat marah mendengar kekejian itu dan segera bergerak hingga berujung pada pemusnahan kelompok PKI dan underbownya. Bagaimana pendapat teman-teman historis sekalian dalam memaknai perbedaan hasil rilis jenazah ini? Dan kenapa bisa ada perbedaan tersebut? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian penjelasan di video ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.